Sambil nunggu yang lain ya, bentar ya. Ada sama Bayu baru berdua ini. Kalau ada daerah mana, Dak? Aku Bandung, Kak. Oh, Bandung. Bayu? Halo, Kak. Iya, Bayu daerah mana? Jakarta. Pemalang. Oh, Pemalang. Oke, siap. Iya, Mat. Iya, nggak apa-apa. Di seluruh Indonesia bisa nanti ini. Yang penting ada koneksi. Nah. Ya. Maksudnya tetap semangat. Yang penting kamu ikuti terus program ini. Nanti kalau ada apa-apa tanya-tanya tutornya langsung. Biasanya kan tryout, latihan, terus lama-lama juga biasa. Kalau ada linjur atau IPS? Aku IPS asli. Bayu? SMK, Kak. Oh, SMK. Iya, nggak apa-apa. Tenang aja, saya juga SMK dulu. Saya juga sama. Saya dulu satu jalur, cuma maksudnya saya juga belajar sendiri sama, ikut bimbel juga zaman dulu. Jadi banyak juga sih anak SMK sih yang linjur tuh yang lulus juga banyak. Belajarnya terus. Soalnya mirip-mirip, muter latihan terus. Kayaknya sambil jalan kita mulai aja kali ya, Bayu sama Ada ya, nggak apa-apa. Maksudnya kira-kira yang lain nggak tahu kemana ini, belum join maksudnya gitu ya. Kayak untuk tryout hasilnya kan sudah ada, itu sudah ada satu orang sih yang hijau gitu, yang lain belum, nggak apa-apa. Kamu tetap semangat, jangan patah semangat. Minimal dari merah itu ke kuning ya, kuning itu mungkin 600 sekian, kalau bisa hijau itu udah 635. Jadi biasanya kan kalau kuning itu mendekati lewat passing grade kan, kalau hijau titik aman lah. Kalau misalkan masih merah nggak apa-apa, 200, 300, 400 terus berjuang sampai dapat angka 600. Oke, Ika udah join juga. Kemudian hari ini tadi juga sudah inflasi, itu juga nilai-nilainya lumayan, ada yang bagus, ada yang masih kurang juga nggak apa-apa. Ini ada dari yang nilainya 60 sampai 80 banyak, tapi yang ikut cuma sedikit nih, 7 orang. Kalau TO-nya yang ikut juga sedikit. Iya, memang muridnya sedikit, tapi maksudnya yang belum ikut aja nanti ya. Kalau misalkan ini. Oke. Hari ini kita akan mulai tentang angka indeks dan inflasi. Ini juga bab yang lumayan sering keluar di UTBK, tetapi tidak sesusah yang bab kemarin itu ya. Kalau yang kemarin itu lumayan susah, itu materi awal-awal tentang elastisitas. Jadi nanti sambil dipelajari lagi terus-menerus. Hari ini kita belajar tentang angka indeks dan inflasi. Sebenarnya kalau belajar ekonomi gitu ya, itu sebenarnya belajar tentang kehidupan sehari-hari gitu, uang gitu sehari-hari. Sederhananya kan seperti itu. Jadi tentang uang sehari-hari itu apa saja sih yang perlu dipersiapkan. Nah, kita kenal istilahnya dulu. Mungkin ada juga yang pernah kenal, ada juga yang belum ini. Jadi kalau angka indeks dan inflasi itu sebenarnya satu bagian ya. Kalau inflasi itu intinya harganya naik gitu ya. Jadi kalau harga naik gitu ya, itu harga gimana? Harga secara keseluruhan. Ya, harga secara keseluruhan, ya harga, semua harga gitu ya. Jadi semua harga naik, itu inflasi. Tapi kalau misalkan harga cabai aja yang naik, ya itu belum termasuk inflasi gitu ya. Jadi inflasi itu semua harga secara keseluruhan naik. Nah, pertanyaan sederhananya, dengan harga yang naik ini, kira-kira semuanya dirugikan atau ada nggak kira-kira menurut kamu yang diuntungkan? Kalau misalkan harga barang naik gitu ya, ada nggak yang dirugikan? Kan rata-rata kan yang diuntungkan, ada yang dirugikan gitu ya. Yang pertama, yang dirugikan dulu deh gitu. Kemudian yang kedua yang diuntungkan. Pertanyaan saya, ada nggak dengan harga naik yang diuntungkan? Orang yang diuntungkan dengan harga naik itu ada nggak kira-kira? Biar kita diskusi dulu.
Ada nggak pihak-pihak yang diuntungkan kalau misalkan harganya naik? Nah, itu pasti ada plus minus ya. Jadi kalau harga naik itu pasti ada plus minus. Jadi ketika harga naik itu secara umum orang itu dirugikan. Siapa aja yang penghasilannya tetap, ya kan? Yang penghasilannya tanda kutip sedikit gitu kan. Kemudian apa namanya, yang minjemin uang gitu ya. Yang minjemin uang tuh namanya kreditur. Nah, yang diuntungkan juga sebenarnya ada nanti. Ada istilahnya debitur, ada spekulan dan lain-lain. Jadi ada beberapa orang atau beberapa pihak yang kalau harga naik justru dia mau untung gitu ya, spekulan. Contohnya tahun 1998 tuh ada namanya ini cerita sedikit sebelum masuk biar kamu apa lumayan ini apa mengingat, ada namanya George Soros ya. George Soros ini kalau kamu searching itu adalah orang Yahudi yang dia orang-orang diuntungkan dengan orang-orang bangkrut dirugikan, tapi dia diuntungkan dengan adanya kenaikan harga. Bisa berarti dia sudah memperkirakan itu, diinvestasikan, di pas harga naik saham segala macam dolar, dia malah diuntungkan gitu ya perusahaannya. Ini banyak yang bilang tahun 98 sebenarnya dia tanda kutip oknum juga gitu, tapi kita nggak bisa menjustifikasi karena disitulah perusahaan-perusahaan dia malah untung gitu ya. Oke, jadi pada dasarnya angka indeks ini juga kenaikan harga ya, tetapi ini membandingkan presentasinya. Jadi perbandingan persentase harga yang pertama ke harga kedua. Nah, kalau ini inflasi itu ngitung kenaikannya, berapa kenaikannya dalam bentuk persen ya. Gitu ya. Oke, sederhananya ini sudah. Saya masuk ke materinya. Ini. Jadi ini sekilas-sekilas saja yang perlu-perlu nanti di-share ininya. Oke, jadi kalau misalkan tujuan penghitungan indeks harga ini nggak pernah keluar sih, tapi sebagai pengetahuan aja, menghitung inflasi ya masa depan, kemudian menentukan upah minimum nanti. Jadi kan kalau misalkan UMR itu berapa sekarang, misalkan di daerah Bandung gitu kan, 2, berapa misalkan, atau di Pemalang misalkan 2, berapa, kalau DKI misalkan 3, berapa gitu. Jadi ini nanti dari kenaikan harga itu gitu, kelayakan hidup ya. Kemudian kebutuhan perkembangan ini gampang. Oke, sekarang nih cara menghitung inflasi. Cara menghitung angka indeks gitu ya. Angka indeks dan inflasi sesuatu yang berbeda ya, tapi sebenarnya terkaitan. Jadi angka indeks itu kita menghitung harga tahun tertentu dibanding tahun dasar. Biasanya tahun dasar itu tahun sebelumnya gitu ya, setahun sebelumnya. Jadi misalkan kita mau menghitung, ini contohnya ya, kita mau menghitung harga tahun 2018 dibanding 2019 gitu. Ini ada tas, ada sepatu, ada pakaian, berarti ini semua harga. Jadi kalau misalkan yang naik tas saja itu tidak dihitung sebagai inflasi, jadi kita semua barang dihitung, dapatlah 450, 600 gitu ya. Nah, indeks harga ini yang paling sederhana tadi menghitungnya adalah tahun yang ditanya gitu, yang ditanya per tahun sebelum atau tahun dasar ya, tahun sebelum atau tahun dasar. Biasanya ada yang tahun dasarnya yang sebelumnya bisa loncat berapa tahun gitu ya. Kalau tidak ada berarti langsung sebelumnya atau tahun dasar dikali 100% gitu. Jadi yang ditanya ini misalkan yang ditanya 2019, berarti kita bandingkan yang 2019 dibanding 2018 dikali 100%. Nah, kalau angka indeks jawabannya pasti di atas 100% ya. Karena ini kan membandingkan kenaikan harga. Pertanyaan sederhananya, mungkinkah harga turun? Iya mungkin, tapi secara ya ekonomi pasti harga itu akan naik gitu loh. Misalkan kita lagu dari kita kecil kan, satu mangkok itu 200 perak, itu lagu zaman kapan? Bakso satu mangkok 200 perak kan. Kenyataannya dari dulu sampai sekarang tidak mungkin malah jadi turun kan, pasti naik. Jadi adanya nanti indeks harga itu pasti ada kenaikan ya, kenaikan di atas 100%. Nah, kenaikannya namanya inflasi. Ulang lagi, ini kan 133% nih angka indeksnya, berarti terjadi yang namanya kenaikan harga kan, harganya naik nih. Berarti harga naik itulah yang disebut dengan inflasi. Maka nanti rumus inflasi dengan angka indeks mirip ya. Kalau inflasi itu nanti dikurangi, nanti ditanya dikurangi sebelum per sebelum. Jadi ini harganya naik berapa? Ya ini naiknya nih, berarti dikurangi 100% gitu. Maka harganya naik sebanyak berapa? 33% gitu. Jadi udah nangkep ya kalau angka indeks itu menghitung tentang
berapa perubahan gitu ya, berapa perubahan perbandingan antara harga yang sebelum dan yang sesudah. Tapi kalau inflasi menghitung kenaikannya gitu ya. Jadi udah mulai agak connect nih. Oke, lanjut. Ini ada beberapa perhitungan angka indeks, tapi di UTBK ini kadang-kadang keluar dalam bentuk rumusnya, tapi agak jarang juga, makanya saya coba tampilkan di slide ini. Ada less pairs ya, ini nanti yang kata kuncinya itu yang belakangnya. Ini nih tidak dicontohkan dan kadang-kadang rumusnya ya. Jadi harga tahun ke N dibanding kuantitas yang tahun sebelumnya, kemudian harga tahun dibanding tahun dasarnya dikali kuantitas yang tahun sebelum. Jadi kata kuncinya di sebelumnya. Nah, dengan bedanya dengan pasca ini ya, nih, ya yang di sininya. Jadi yang kuantitasnya tahun sekarang. Kemudian ini juga Irving Fisher sama ya. Ini nanti less pairs dikali yang pasca tadi. Kalau misalkan Dorbis dibagi gitu. Ini biasanya pernah keluar juga dalam bentuk rumusnya. Jadi hitungan angkanya agak susah kalau dihitung manual karena ini kan datanya lebih banyak. Kenalan aja. Saya coba yang sesuai aja. Oke, sekarang angka indeks sudah ngerti ya tadi ya. Jadi angka indeks itu intinya menghitung perbandingan harga. Nah, sekarang bedanya apa dengan inflasi gitu ya. Nah, kalau inflasi tadi nanti spesifik adalah harganya yang naik, tapi semua harga gitu loh. Yang terus-menerus gitu, terus-menerus harga. Jadi kalau cuma harganya naik sekali-kali gitu, tapi cuma satu barang, itu bukan inflasi. Jadi semua harga naik keseluruhan ya. Nah, penyebab inflasi itu apa saja gitu ya. Nah, yang pertama nanti ada permintaan agregat. Agregat itu total. Jadi kalau banyak banget orang yang senang gitu terhadap suatu barang, itu identik barang tuh naik. Contohnya sekarang nih, lagi tren misalkan tanaman monstera yang tadi harganya misalkan gitu ya. Harganya cuma 10.000 tahu-tahu ratusan ribu gitu kan. Sebelumnya kan batu akik gitu. Ya itu karena orang seneng banget gitu terhadap produk tertentu gitu, itu jadi harganya jadi naik. Nah, sekarang dibalik ya. Jadi bisa juga terjadi karena kenaikan biaya produksinya gitu. Jadi kalau biaya produksinya naik, harganya jadi naik gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu tentang uang beredar. Nanti ini yang berpengaruh yang dibahas. Jadi kalau uang beredar banyak, kira-kira gimana? Jadi kayak pendapatan gitu deh. Kalau misalkan orang punya duit banyak, ya berarti harga itu cenderung apa? Naik. Jadi misalkan gaji PNS naik nih, gaji pegawai swasta naik. Otomatis orang punya uang banyak kan. Nah, pas ada uang banyak, otomatis dia punya daya beli. Nah, ujung-ujungnya harganya naik ya. Nanti pakai kurva yang lebih spesifik. Ini baru penjelasan. Nah, ini yang suka keluar di UTBK. Gini, kata kuncinya gampang. Jadi kenapa harga itu naik gitu ya? Secara teori adalah ya karena ada dua. Ada namanya tarikan permintaan atau demandful inflation. Ya, ini kita review lagi kepada yang kemarin. Ini ada price harga, ya ini D, ini demand, ini supply. Supply ini adalah dari penjual. Nah, kalau misalkan dari demand ini pembeli gitu ya. Dari D1 ke D2 itu kan harganya jadi naik. Misalkan harga yang pertama tadinya 100 nih. Sekarang naik harganya jadi 200. Waktu harga 100 terjualnya misalkan 10. Harga 200 juga terjualnya masih banyak, yaitu misalkan jadi 20 gitu ya. Nah, kenapa harganya naik gitu? Dari ya E1 itu adalah equilibrium price ke sini itu karena tarikan permintaan, yaitu bertambahnya permintaan suatu barang menyebabkan harganya naik. Jadi gini, kalau misalkan ada tren senang banget terhadap suatu barang, maka barang itu akan naik gitu. Tadi misalkan barang tersebut, tadi misalkan suatu barang nih, kita ada senang banget harga. Nah, orang ini senang banget harganya, pasti harganya akan naik gitu. Karena secara umum orang menyenangi barang ini gitu. Misalkan sekarang yang tadi lagi tren ya, atau ada juga sekarang ikan cupang tuh, nggak tahu itu dari mana ceritanya, tiba-tiba banyak orang-orang yang beli ikan tersebut. Nah, harganya yang tadinya 10.000 naik gitu. Jadi tarikan permintaan itu karena dari siapa? Dari pembeli ya, dari pembeli, dari konsumen. Jadi konsumen ini menyenangi suatu barang, tapi dalam jumlah yang banyak gitu. Sehingga apa? Sehingga harganya cenderung naik gitu. Jadi karena dia senang, dia senang, naikin aja harganya. Oh masih beli, naikin lagi harganya. Oh masih beli gitu. Nanti kalau udah nggak senang lagi harganya kan turun gitu ya. Jadi inflasi itu
tarikan permintaan, tapi secara umum permintaan itu dari semuanya ya, dari masyarakat. Oke, lanjut. Sekarang dibalik. Ya, dibalik. Ada yang supply-nya 2 gitu ya. Jadi demand-nya yang 1 gitu ya. Harga bisa naik dari misalkan harganya 100 ke 200 ya. Saat harga 100 terjualnya misalkan tadi 10 gitu ya. Tapi kalau harganya 200 terjualnya cuma misalkan 5. Nah, ini harganya naik ya, harganya naik dari 100 ke 200 bukan karena permintaan, bukan karena pembeli, tapi dari penjual. Kos itu biaya ya. Biaya kan yang tahu siapa? Penjual kan. Kenaikan biaya produksi atau bahan baku ini dari penjual. Ya, contohnya begini. Ya, misalkan kita lihat akhirnya beberapa pabrik ya itu pindah gitu kan, misalkan dari Jakarta ke daerah yang lain di Pantura, atau dari Pantura pindah lagi ke luar Jawa, atau dari Indonesia tiba-tiba pindah ke Vietnam. Kenapa? Karena di Vietnam itu ternyata ongkosnya lebih murah, ongkos biaya upahnya gitu. Nah, ketika upahnya naik, pasti kan biaya produksinya naik nih. Saat biaya produksinya naik, biaya produksi itu bisa bahan baku, tenaga kerja, dan overhead ya namanya. Biaya produksinya naik, pasti harganya akan naik gitu. Itu otomatis. Maka pengusaha nyari yang upahnya lebih murah. Kenapa? Biar biaya produksinya nggak naik gitu kan. Jadi ketika harga bensin, gampangnya kan, harga bensin naik, itu kan mempengaruhi semua pengangkutan bahan baku, pasti semua harga akan naik. Gitu ya. Tarif listrik naik, itu berdampak kepada semua harga akan naik. Itu namanya cost push inflation. Jadi kata kuncinya, kalau cost push inflation ini dari penjual, ya dari penjual, dari produsen. Maka yang menyebabkan naik dari produsen itu adalah yang namanya ya cost push inflation ini adalah bahan baku, kemudian upah, dan lain-lain. Jadi yang garisnya yang 2 justru yang supply-nya. Tapi kalau demand tadi, garisnya yang 2 adalah D-nya ya. Jadi yang garis 2-nya D. Yang 1 dari pembeli, yang 1 dari penjual. Oke, demand itu pembeli, kemudian cost push inflation ini dari penjual. Supply, kata kerjanya supply gitu ya. Oke. Bisa ya, jadi dua-duanya bisa. Udah harganya naik, tapi mereka tetap senang ya, tetap dibeli gitu. Ya kan? Walaupun harganya naik, kalau pembelinya punya uang, masih tetap beli. Oke. Ini sekarang tadi penyebabnya, iya boleh kecepatan nggak? Ada pertanyaan nggak? Kalau ini cost push inflation itu pasti kuantitinya berkurang ya? Iya, karena kan seperti minggu kemarin, ini kita kalau sudah equilibrium price ya, kalau sudah equilibrium price, yang dihitung itu ya adalah hitungan dari siapa? Dari sebenarnya demand ya, dari pembeli. Kenapa? Karena yang menentukan keputusan beli dan tidak pembeli. Kalau penjual kan barangnya sudah ada. Jadi ini menggunakan hukum pembeli ya, kan ini. Kalau menggunakan harganya naik, jumlah barang yang dibelinya akan turun. Ya kalau harganya turun, jumlah barang dibelinya akan naik. Jadi ini harganya naik nih. Nah, keputusannya ada siapa? Ada di pembeli. Seperti minggu kemarin kan ada pertanyaan tuh, sama persis jawaban seperti itu. Jadi yang menentukan nanti harga keseimbangan pasar sebenarnya apa? Pembeli. Kenapa? Kan pembeli itu kan istilahnya gitu. Pembeli adalah raja, kan begitu kan. Jadi dialah yang menentukan nanti beli atau tidaknya. Maka ketika kalau di sini ini pembeli punya duit banyak, akhirnya dia beli banyak, ya kan? Nggak masalah bagi dia harga. Tapi ketika yang menaikkan harga ini adalah penjual, pembeli mikir-mikir, ya kan? Yang tadinya 10 beli aja 5 gitu. Tapi ini harganya tetap naik ya. Jadi yang satu naiknya karena pembeli itu sendiri, karena punya duit banyak, atau seneng banget, akhirnya harganya naik, dia tetap beli. Tapi yang ini, yang menaikkan harga adalah penjual, maka ketika dia beli dia akan berkurang, gitu ya. Oke ya. Oke Kak. Lanjut. Oke, ini ada beberapa jenis inflasi ya. Ini ada beberapa istilah coba akan kenalkan. Yang pertama adalah begini. Asalnya inflasi itu secara tadi kan penyebabnya dari pembeli dan penjual bisa ya. Nah, sekarang kalau asal jenis inflasinya itu bisa di dalam negeri, atau inflasi itu juga bisa dari luar negeri ya. Jadi kalau yang dari luar negeri itu yang tahun 98
itu kan 2008 ya 2008 tuh sempat kenaikan harga sedikit. Nah ini semuanya akan naik gitu. Biasanya kenaikan biaya minyak, dolar dan lain-lain. Sementara ini kan negara dikuasai yang menguasai. Jadi kalau mereka naik, waktu itu Lehman Brothers di Amerika Serikat kayak bank besar banget kayak di sini Bank Mandiri itu kolaps 2008 mengaruh ke semua negara. Indonesia hampir aja kena gitu kan seperti krisis moneter. Itu kalau dari luar negeri. Nah, kalau dari dalam negeri ya karena kita ya tadi bisa bencana nih kayak sekarang nih banyak bencana. Kan akhirnya distribusi terganggu kan. Akhirnya barangnya langka kan karena jembatannya misalkan roboh gitu kan dan lain-lain, akhirnya tidak bisa ngirim barang, akhirnya harganya naik gitu. Atau defisit anggaran, uang kita sedikit. Ya kalau uang kita sedikit kan pasti otomatis harga-harga akan identik dengan naik karena perputarannya uangnya itu akan lebih sedikit. Oke, kalau misalkan dari cakupannya ada yang tertutup ya, ada yang terbuka, ada yang tak terkendali. Begini. Kalau yang tertutup itu harga beberapa barang tertentu. Spesifik tertentu ini berarti kan misalkan sembako gitu kan, bukan 1-2 barang kan. Nah, kalau misalkan terbuka ini semua harga ya tadi 98 itu krisis moneter kan hampir semuanya gitu ya. Nah, kalau yang tidak terkendali jenisnya ini harganya yang naik terus-menerus sampai resesi kan sampai nggak bisa berhenti. Ya sampai bangkrut, mungkin beberapa negara yang dianggap bangkrut itu kan ada kemarin itu kayak Yunani kemudian yang udah Venezuela itu beberapa negara hampir mau kolaps ya. Jadi maksudnya karena dia harganya naik terus nggak berhenti, nggak bisa diberhentikan. Kalau kita kan 98 kan bisa gitu ya. Nah ini yang suka keluar jenisnya ya. Jadi apakah semua negara itu cenderung inflasi? Ya iya, pasti rata-rata inflasinya ringan ya. Ini di bawah 10%. Kita hitung aja harga itu cenderung apa? Naik ya. Tadi kalau yang konvensional minggu kemarin saya sudah cerita, kalau pedagang konvensional setiap habis lebaran nggak tahu tiba-tiba naikin 1.000 aja. Naik habis lebaran 1.000 untuk unit tertentu ya. Misalnya kita beli makanan naik 1.000 bisa naik 1.000 gitu. Untuk yang lain tadi Alfamart Indomaret dia akan naikin terus. Rata-rata sekarang masih ringan ya. Nah, kalau ringan itu artinya kurang dari 10% per tahun. Kemudian kalau sedang 10 sampai 30, kalau misalkan berat itu 30 sampai 100. Nah, hyperinflasi ya atau inflasi tidak terkendali atau sangat berat itu di atas 100%. Yang tahun 98 kan kita sudah merasakan ya. Itu yang harga dolar tadinya 2.000 bisa 20.000 dan harga yang macam-macam lah itu bisa di atas 100%. Jadi 10 kurang dari 10, kemudian 10 sampai 30, 30 sampai dengan 100, kemudian di atas 100 ya gitu. Jadi ini ringan, sangat ringan tidak ada, suka ada pilihan sangat ringan ya, ringan, sedang, berat, ini sangat berat menurutnya. Oke, inflasinya ya. Oke, nanti kita akan ke soal-soal. Nah, bagaimana sih cara menghitung inflasi gitu ya? Cara menghitung inflasi sebenarnya mirip dengan cara menghitung angka indeks gitu ya. Ini kalau menghitung angka indeks bulanan, tahunan, kemudian ini IHK itu indeks harga konsumen ya. Pada dasarnya sama. Jadi begini caranya. Yang ditanya gitu kan dikurangi sebelum ya per yang sebelum gitu. Kali 100%. Kalau tadi kan angka indeks cuma yang ditanya per sebelum kan, tahun sebelum kan. Ini namanya angka indeks. Kali 100%. Maka ketika angka indeks ini jatuhnya apa? Angka indeks ini jatuhnya adalah nanti di atas 100% hasilnya. Jadi bisa nggak kita ngitung seperti ini? Boleh gitu. Kalau misalkan kamu mau hitung inflasi dengan angka indeks, ya boleh, tapi ntar dikurangi ya. Misalkan 103%, ya berarti ini inflasinya 3%. Nah, biar dapat 3% langsung kan, maka ini ya yang sebelumnya dinaikkan gitu ya. Misalkan angka indeksnya gitu kan, angka indeksnya atau angka indeks konsumen sudah dihitung gitu 100 gitu kan, kemudian ini tahun berapa nih, tahun 2000 misalkan 19 gitu, terus tahun 2020 ya 2020 naik misalkan menjadi 120 ya, berarti kan kalau kita ngitung kalau angka 100 sih gampang nih, 100 120 pasti naiknya 20% gitu ya kan, cara menghitungnya berarti 120 dikurangi 100 per 100 gitu ya, kali 100% kan begitu. Jadi 20 per 100 dikali 100%. Nah, berarti terjadi kenaikan sebesar 20% ya. Jadi kenaikannya ini 20% disebut dengan inflasinya. Gitu.
Jadi inflasi itu langsung ketemu berapa naiknya, berapa persen. Nah, kalau 20% apa? Tadi berarti namanya kalau kurang dari 10 kan ringan. Berarti ini 10 sampai 30 berarti ini inflasinya sedang. Gitu. Kadang-kadang ada soalnya pilihan ganda cuma ringan, sedang ya, berapa persen gitu. Kita harus ngitung. Jadi inflasi itu menghitung angka indeks dan inflasi mirip ya. Mirip banget. Cuma kalau misalkan inflasi itu dikurangi dulu sebelumnya. Kalau ini langsung ditanya per yang sebelum. Ya. Dapat poinnya ya, nanti kita praktek ngitungnya. Oke, sedikit lagi. Oke, ini yang tadi saya pertanyakan awal. Ada nggak sih orang-orang yang diuntungkan dan dirugikan dengan inflasi, kan begitu pertanyaannya ya. Yang pertama, kita cari yang dirugikan, karena secara umum ketika harga naik ya, harganya naik, price-nya naik, itu yang dirugikan siapa? Pertama, masyarakat yang punya penghasilan tetap. Kalau misalkan gaji dia 10 juta tiap bulan, atau misalkan gaji dia 5 juta gitu kan, tapi harganya naik ya, otomatis dia dirugikan karena barang yang dia beli sedikit. Kemudian penabung ya, penabung itu berarti nilai uangnya jadi berkurang ya kan. Kalau misalkan waktu uangnya sebelum ditabung dia dapat sekian unit, pas ditabung udah berkurang. Nah, kemudian ada lagi yang dirugikan tuh kreditur ya. Kreditur tuh orang yang minjemin uang. Nanti lawannya debitur ya. Kreditur loh. Kalau misalkan orang yang minjemin uang ya iya, waktu misalkan dia asumsinya apa? Dia ya nggak dapat bunga, bunganya kecil. Kalau bunganya besar mah dia nggak terlalu berpengaruh ya. Ini asumsinya dia misalkan minjemin duit 10 juta. Ya waktu dikembalinya sama teman gitu, sama yang lain gitu kan, cuma 10 juta lebih atau 10 juta plus, ya udah dia dirugikan karena waktu duit 10 juta yang anggaplah tahun lalu dia dapat apa, sekarang dia tidak dapat apa kan, berkurang kan secara kuantitas. Misalkan tahun lalu kalau dia beli sekian unit dapat 10, sekarang pasti berkurang ya. Nah, sedangkan ada yang diuntungkan nih. Diuntungkan tuh secara umum adalah sebenarnya gini, pengusaha yang nyimpen, ini juga sedikit ya bahasanya, ini mereka yang punya gudang yang besar, kemudian harganya naik tuh, ya dia diuntungkan, ya kan. Tapi kalau cuma sedikit ya nggak terlalu gitu kan. Nah, pedagang juga nih sama nih, 1 dan 2 sama nih. Asumsinya dia punya gudang. Nah, ada lagi istilahnya nih spekulan ya. Spekulan tuh begini. Orang yang mengadakan spekulasi ya bisa dengan menimbun barang atau biasanya membeli dolar ya. Jadi gini, kalau misalkan dia spekulasi, kemarin kan ada tuh yang lagi rame ya di medsos. Ya maksudnya yang main saham gitu. Saham tuh artinya spekulasi ya. Spekulasi itu begini. Kamu bisa untung banget, tapi ketika rugi bisa rugi banget gitu. Nah, itu terjadi sama saham ya. Jadi yang lagi viral tuh. Jadi kalau misalkan spekulan itu begitu. Jadi dia membeli dolar atau menyimpan barang yang dia perkirakan barang ini nih ke depannya itu akan naik banget gitu. Ya, kayak contohnya sekarang yang gampangnya itu Monstera tadi, taman-tanaman. Ya kalau misalkan dia udah tahu dan dia spekulan, saya nanam taman-taman 2-3 tahun lagi tanamannya akan viral nih, harga naik. Nah, itu namanya spekulan. Spekulan itu diuntungkan karena kan bisa iya bisa tidak gitu kan, spekulasi diuntungkan. Nah, yang diuntungkan lagi namanya debitur. Oke, ini agak beda ya. Jadi ada kreditur, ada debitur. Oke. Nah, kalau kreditur kan ada istilah kredit, berarti dia yang meminjamkan uang ya. Dalam hal ini yang meminjamkan. Tapi kalau debitur ini peminjamnya kan. Jadi kalau debitur ini yang punya utang, kreditur kalau di akuntansi yang piutangnya ya, yang piutang. Nah, kalau debitur itu justru diuntungkan. Kenapa? Ini asumsinya bunganya ringan ya. Karena waktu dia meminjam, dulu dia langsung membelikan barang, misalkan barangnya itu dapat nilai 10. Nah, saat dikembalikan, otomatis kan nilai uangnya udah berkurang kan, gitu. Jadi dengan asumsi debitur ini berarti diuntungkan. Kenapa? Karena waktu dia beli setahun yang lalu, misalkan atau berapa periode sebelumnya, dengan sekarang berbeda nilai dia, uangnya otomatis untungan yang minjem gitu ya. Peminjamnya ini diuntungkan. Sementara kalau yang minjamkan dirugikan. Oke. Nah, ini tadi ini kesimpulan aja. Gini. Jadi kalau dampak inflasi bagi yang pendapatannya tetap atau tidak tetap gitu ya. Ini yang tetap ini kan dirugikan nih.
Kalau tidak tetap ini sebenarnya bisa diuntungkan, bisa dirugikan. Asumsinya apa? Tidak terlalu berpengaruh lah. Bahasanya tidak terpengaruh. Artinya gini, kalau misalkan kenapa sih pemerintah setiap tanggal 1 Januari berusaha menaikkan gaji PNS? Nah, itu kan begitu pertanyaannya. Gaji PNS atau UMP, upah minimum provinsi. Ini kemarin dinaikkan ya per 1 Januari. DKI itu beberapa walaupun ini lagi COVID itu naik berapa persen, yang tadinya 4,2 jadi 4,4 ya, tapi itu beberapa sektor, walaupun ini ada juga yang enggak gitu ya. Beberapa daerah hanya 4 provinsi yang menaikkan UMP kalau tidak salah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, sama DKI kalau tidak salah. Itu ada 4 provinsi yang menaikkan UMP-nya, yang lain tidak menaikkan karena saat COVID. Nah, gaji PNS juga begitu. Kemarin kan ramai viral katanya dinaikkan, ternyata nggak jadi gitu kan. Kenapa? Sebenarnya setiap tahun kecuali COVID tahun ini akan dinaikkan. Kenapa? Karena harganya naik gitu loh. Jadi kalau misalkan ini tidak dinaikkan, ya udah gitu, pasti gaji dia kan dianggap tetap kan, dianggap apa? Ya pasti dia termasuk bagian yang dirugikan lah, gitu ya. Ya termasuk yang rendah ya. Walaupun kalau dia gaji besar kan ya gitu, asumsinya kan kalau dia gajinya besar banget sih nggak terlalu berpengaruh gitu, tapi kan ini kan kita berasumsi upah minimum dan juga gaji PNS ya, mungkin semua golongan ya dari yang paling bawah. Nah, kalau misalkan bagi penabung tadi dirugikan ya, karena nilai uang semakin menurun. Nah, ini tadi yang debitur sama kreditur ya. Kalau debitur itu, kalau istilah debitur itu orang yang meminjam uang ya. Ya itu bisa diuntungkan, ya kan? Karena saat nilai barang itu kan dia lebih rendah ya dibanding dengan saat meminjam. Tapi kalau kreditur ya itu dia rugi. Ya, kenapa? Karena nilai uangnya itu jadi gimana? Jadi lebih rendah ya. Kayak kalau misalkan kamu biar nggak bingung nih, kan pernah kenal ada istilah kartu debit ya. Ini nih biar nggak ketukar antara debitur dan kartu kredit. Oke, pertanyaannya sederhananya begini. Kartu debit itu nama lainnya apa? Kan suka di Alfamart, debit apa kredit nih gitu kan ditanya. Kalau kartu debit itu nama lainnya apa? ATM kan? Nah, kartu debit itu ATM, automatic teller machine atau anjungan tunai mandiri. Ini uang siapa? Ini uang nasabah ya. Nah, tapi kalau kartu kredit ini uang bank. Gitu ya. Jadi kalau kreditur itu identik dengan siapa? Bank yang meminjamkan uang ke kita, maka makin gesek nasabah, ya utangnya makin banyak gitu. Tapi kalau kartu debit ini digesek gitu kan, ya uangnya dia yang berkurang gitu. Jadi kalau kreditur itu yang meminjamkan bank ya, kalau debitur berarti peminjamnya, nasabahnya, biar nggak ketukar. Oke, kalau produsen sama ya. Produsen itu tadi secara umum produsen itu kalau misalkan produsennya itu pengusaha kecil, ya berarti kan dia akan dirugikan gitu ya. Tapi kalau misalnya pengusahanya besar, bisa juga diuntungkan. Kenapa? Karena kan harganya jadi naik gitu. Jadi tergantung tadi modalnya, biaya produksinya, dan juga mungkin dia punya gudang atau tidak kan. Jadi kalau misalkan dia sebelumnya beli bahan baku banyak banget, harganya naik ya bisa diuntungkan. Tapi kalau pemodal kecil pasti dirugikan gitu ya. Nah, kalau buat perekonomian nasional secara umum merugikan, investasi berkurang, tingkat bunga, ini macam-macam nih ketidakpastian, merosotnya tingkat kehidupan masyarakat dan lain-lain gitu ya. Jadi secara umum harga naik itu ya itu sebenarnya merugikan, tapi kan tidak mungkin ditolak, harga itu cenderung akan naik terus-menerus. Hanya bisa dikendalikan atau tidak. Oke, lanjut. Nah, ini yang keluar di UTBK itu nanti saya akan rangkum karena ini terlalu banyak ya. Jadi begini, sekarang bagaimana cara mengatasi inflasi kan begitu pertanyaannya. Ini ada 3 kebijakan, ada moneter. Moneter ini di BI dikendalikannya di Bank Indonesia. Ada fiskal, ini spesifik pemerintah ya. Pemerintah biasanya di bagian penerimaan dan pengeluaran, lebih spesifik pajak biasanya ya, pajak. Nah, ada lagi non moneter, berarti ini cuma yang di luar keuangan ya. Saya ambil yang paling gampang dulu ya. Yang non moneter ini berarti dengan ini meningkatkan produksi, ini himbauan-himbauan aja, kebijakan tadi naikkan upah gitu kan, biar mereka merasakan dan tidak terbebani gitu ya. Kemudian pengawasan harga ya, ini juga cuma bisa diawasi aja, nggak bisa secara langsung ketemu ya. Ini gampang nih.
Jadi menaikkan harga atau meningkatkan produksi. Nah, kemudian yang fiskal ya, yang fiskal itu kalau lagi inflasi ya berarti pajaknya dinaikkan. Ulangi lagi, kalau lagi inflasi pajaknya dinaikkan. Itu kenapa? Karena inflasi itu uang beredar banyak gitu. Tadi kalau orang punya duit banyak, dia cenderung beli banyak kan. Nah, maka ketika pajaknya dinaikkan, uangnya diambil. Jadi misalkan ini masyarakat gitu ya, dari masyarakat, ya ini pemerintah tadi ya, ini masyarakat, ini government. Jadi uangnya itu akan tertarik dari masyarakat ke sini. Contoh kalau kamu makan 10%, ya makan itu kalau makan 100.000 pasti bayarnya bukan 100.000 di beberapa restoran yang kena pajak ya, terutama yang franchise dari luar. Itu bayarnya kamu berapa? 110.000. Tapi kalau misalkan dinaikkan jadi 20%, yang kita bayar jadi 120. Nah, ada kenaikan duitnya yang ketarik gitu. Jadi pajaknya dinaikkan. Nah, kemudian kalau yang moneter nih yang suka keluar, yang pertama ada politik diskonto. Diskonto ini bunga ya. Jadi kalau misalkan lagi inflasi biasanya menaikkan bunga ya. Jadi dengan berbondong-bondong orang nabung ke bank. Kalau orang nabung ke bank berarti duitnya ketarikan. Karena pada dasarnya inflasi itu uangnya terlalu banyak gitu. Nah, dengan kebijakan operasi pasar terbuka itu menjual surat berharga, sertifikat Bank Indonesia, surat utang negara dan lain-lain. Biasanya di running text ada tuh di Metro atau TV One, pemerintah menjual surat utang negara gitu sekian. Kenapa? Karena dia ingin menarik uang dari masyarakat. Terus masyarakat buat apa? Ya sama kayak pegadaian. Pegadaian itu kan orang dapat uang kemudian bayarnya kan ada bunganya gitu kan sama. Nah, kemudian kredit selektif ya. Jadi gimana caranya orang meminjam duit dipersulit dalam pengertian jangan terlalu banyak biar beredar. Kemudian yang terakhir itu dengan menaikkan cadangan kas yang ada di bank. Nanti ini saya kasih rangkuman yang spesifik yang bisa keluarnya. Soalnya ini bentuknya kayak gini. Oke, ini udah selesai, saya kasih ininya dulu, clue-nya dulu untuk yang hari ini sebelum masuk. Iya ya boleh, mau tanya jawab nggak? Mau nanya dong, kan Iya. inflasi itu kan banyak jumlah banyak Uang beredar. Ya. uang beredar. Ya. Terus kenapa harganya pada naik? Oke, nih kita akan bahas ya. Oke. Ini bagus banget pertanyaannya dan memang secara logika ini sebenarnya banyak juga kan yang menteorikan kenapa sih uang banyak itu menyebabkan inflasi. Oke, ini sekalian saya rangkum. Inflasi itu versusnya deflasi ya. Ini saya kasih rangkumannya. Biar kamu ingat. Inflasi itu versusnya deflasi. Inflasi itu pertama gini, harganya naik atau turun? Harganya naik ya, price, saya lambangkan price-nya naik. Ya. Kemudian nilai rupiahnya turun. Nilai rupiahnya turun. Kalau turun tuh rupiah tuh $1 ya 10.000 itu jadi 11.000 itu artinya turun ya. Oh ya, silakan. Oke. Kalau deflasi kebalikannya. Oke, kalau deflasi kebalikannya ya. Kalau deflasi itu harga cenderung turun, nilai rupiah cenderung menguat. Nanti ada istilah yang lain kenapa nilai rupiah itu menguat dan lain-lain. Ini nih saya kasih langsung istilahnya ya. Ada lagi istilah yang lain nanti ketemu, nanti ada namanya apresiasi. Ini suka keluar sama depresiasi. Nah, kalau apresiasi ini tidak ada kaitannya dengan harga langsung, tetapi dengan mata uang ya. Ini mata uang rupiahnya meningkat, menguat. Kalau ini mata uang rupiahnya menurun. Oke. Kemudian ada lagi istilah yang sejenis namanya revaluasi sama devaluasi. Ini di UTBK ada istilah seperti ini, sekalian saya jelaskan. Oke. Gini. Jadi revaluasi sama apresiasi sama ya, yaitu rupiahnya menguat. Depresiasi sama devaluasi itu rupiahnya melemah. Nah, sekarang apresiasi dan depresiasi ini penyebabnya adalah mekanisme pasar. Ya, jadi gampangnya itu ekspor dan impor gitu aja. Kalau kita banyakkan ekspor, ya ekspor lebih besar itu auto apresiasi rupiah kita menguat. Kita banyakkan ekspor ke Jepang nih, ya nilai rupiah terhadap yen itu akan menguat
Ya karena Jepang butuh kita kan. Tapi kalau kita banyakkan impor dari Jepang, berarti depresiasi nilai rupiah kita menurun ya, terkurang. Ini salah satu indikasi. Jadi kalau misalkan kenapa sih $1 tiap hari berubah-ubah bisa naik, menguat atau turun? Itu karena ini baru ada 6, sebenarnya lebih banyak dari ini kan dalam dunia nyatanya kan faktor-faktor non ekonomi. Nah, kalau revaluasi sama devaluasi, ya kalau revaluasi ini sengaja pemerintah, ini nih agak unik, di UTBK pernah keluar ya. Jadi gini, pemerintah sengaja menaikkan ya atau menurunkan nilai rupiah sengaja. Kalau ini kan pasar ya, auto nih, dengan sendirinya, invisible hand, kita nggak bisa lihat nih. Tapi ini sengaja pemerintah menaikkan atau menurunkan rupiah. Terus kalau menaikkan kan jelas nih buat kestabilan rupiah. Pertanyaannya di UTBK pernah pemerintah melakukan devaluasi dengan tujuan menggenjot ekspor gitu. Iya benar, jadi pernyataan itu pemerintah sengaja melakukan devaluasi, untuk mendorong ekspor, benar. Jadi kalau misalkan rupiah kita terlalu kuat, itu emang aman di dalam negeri, tapi barang-barang kita di luar jadi apa? Ya jadi mahal. Jadi misalkan sama-sama kita jualan kelapa sawit nih dengan Malaysia, kalau misalkan rupiah kita itu terlalu kuat, ya harga di luar jadi mahal. Berlaku hukum ekonomi, kalau harganya mahal gimana? Ya yang beli sedikit. Kalau harganya murah gimana? Yang beli banyak kan. Maka kadang-kadang pernah tuh Menteri Menko Perekonomian bilang, Darmin Nasution, rupiah terlalu kuat itu juga bahaya. Jadi terlalu yang kuat itu bahaya juga karena akhirnya barang-barang kita di luar jadi mahal kan. Nah ini devaluasi ya. Nah ini depresiasi. Nah sekarang devaluasi, depresiasi, apresiasi, depresiasi ini istilahnya aja. Sekarang kita fokuskan ke hari ini yang disebut dengan inflasi dan deflasi. Ini penyebabnya apa gitu ya? Kenapa sih rupiah bisa menguat, harganya turun, rupiah bisa? Ini penyebabnya adalah uang. Oke. Selain tadi penyebabnya bisa dari pembeli dan penjual. Uang beredar itu biasanya di mana? Di pembeli ya. Jadi gini, kalau inflasi itu uangnya terlalu banyak. Kalau deflasi uangnya terlalu sedikit. Ini jadi pertanyaan kan, kenapa sih kalau uang banyak itu harganya naik kan begitu? Ya iya, nih kita berkumpul nih. Sini punya 2, 3, 4 orang ini semua berkumpul punya uang yang tadinya di kantongnya misalkan uang jajan gitu 100.000, tiba-tiba karena kita entah dapat tambahan uang gitu dari orang tua kita atau dapat kita bantuan atau kita berusaha dapat uang, tiba-tiba di kantong kita semua ada 1 juta ya. Berarti yang tadinya kita mau membeli barang ya, yang tadinya kita misalkan mau beli es teh manis deh gitu kan, es teh manis ini yang kita harga cuma misalkan 3.000 per gelas ya, kita 3.000 per gelas nih, dengan uang kita 100.000 ya udahlah, ini 3.000 emang harga normal deh gitu. Tapi kalau misalkan kita punya uang 1 juta di kantong nih, harga 3.000 ini kecil banget kan, ketika akhirnya ya udah nggak apa-apa deh, misalkan naikin aja harganya gitu, tapi dianterin ya gitu kan kayak gitu ya kan. Jadi uang 3.000 ini dibanding di 1 juta ini jadi tidak berharga kan, akhirnya harga lama-lama naik, ya udah 3.500 deh saya anterin. Besoknya lagi ya, kayaknya dia duitnya banyak nih kata penjualnya kan, gitu kan, duitnya banyak, berarti kan naikin lagi deh 4.000 gitu kan, ternyata naikin 4.000 masih beli juga gitu, karena duitnya banyak kan, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan uang banyak itu spesifik pembeli ya, maka pembeli itu punya uang banyak ya, uang dia ningkat, pasti harga itu akan ningkat gitu. Makanya pemerintah dibalik, ketika harganya naik, inflasi segera naikin gajinya supaya apa? Supaya mereka tidak terlalu tergerus dengan inflasi gitu. Tapi ya dibalik juga kalau misalkan harganya duitnya banyak, harganya jadi naik, jadi saling keterkaitan gitu. Makanya pemerintah kan mengantisipasinya biasanya menaikkan gaji gitu. Tapi kalau membayangkan mudahnya di individu tadi, kalau kita punya uang banyak, itu pasti harga cenderung naik gitu. Karena yang tadinya kita tidak mau beli, ini kita beli atau tidak nih? Kan jadi beli kan gitu.
Makanya sekarang lagi COVID ini banyak mall yang tutup. Ya kan? Kenapa? Karena daya belinya berkurang gitu. Tapi kalau misalkan sudah dan pemerintah ini memberi bantuan ini, memberi bantuan itu. Jadi gimana caranya duit beredar di masyarakat ini banyak. Kenapa? Karena supaya masyarakat punya daya beli. Tapi kalau pemerintah tidak memberikan bantuan, itu udah pasti akhirnya kan masyarakat goyang nih ya. Ya kalau harga nggak naik juga kan penjual nggak untung gitu. Jadi asumsinya begitu ya. Kenapa dengan duit banyak harga jadi naik? Karena pembeli akhirnya tanda kutip identik dengan konsumtif ya, karena duit dia kan nambah ya gitu. Oke ya, gimana kira-kira masuk nggak logikanya? Oke kok. Oke. Sekarang yang saya ini cara mengatasi inflasi ya, cara mengatasi inflasi ini yang saya mau rangkum dan itu banyak banget tadi keluar. Ini biasanya cara mengatasi inflasi atau deflasi. Ini langsung dihubungkan ya. Ini biar masuk biar logikanya masuk dan nggak terlalu bingung menghafal. Oke, ada 4 ya. Jadi gini. Inflasi itu tadi ingat ya, uangnya banyak di masyarakat. Kalau deflasi itu uangnya sedikit. Karena pertanyaannya kadang inflasi, kadang deflasi. Oke. Yang pertama itu ada yang namanya cash ratio. Ya ini biar urutannya cash ratio atau ya cash ratio atau reserve requirement ratio RRR, nanti reserve requirement ratio atau giro wajib minimum. Ini ada beberapa istilah yang sama. Reserve requirement ratio atau giro wajib minimum. Ini kebijakan moneter ya. Kebijakan moneter yang lebih sering dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua diskonto. Diskonto ini istilahnya itu bunga. Ya, bunga apa? Bunga menabung. Yang ketiga operasi ya, pasar terbuka. Atau nama lainnya itu open market policy. Yang keempat dengan kredit. Kredit ini adalah minjemin duit, berarti kebalikan dari bunga ya. Oke. Kita harus coba spesifik ya. Oke, pertama saat inflasi. Ini saat inflasi, yang ini saat deflasi. Ya, oke. Ya kita satu-satu mengenali. Cash ratio ini adalah cadangan bank umum ya yang harus dijaminkan ke Bank Indonesia. Jadi cadangan uang di bank umum BNI, BRI ya itu dia harus punya cadangan kayak jaminan gitu ya. Misalkan Bank Mandiri, Bank BNI itu harus ada uang cadangannya ya, yang harus dicadangannya yang disetujui oleh BI. Nah, kalau misalkan uang cadangannya itu dinaikkan ya, uang cadangannya dinaikkan, berarti potensi untuk beredarnya di masyarakat itu lebih sedikit. Jadi kalau lagi inflasi kan uangnya banyak nih, biar nggak beredar banyak, naikin aja cadangannya gitu. Jadi dengan cadangannya naik kan ada dua. Kalau di bank ini naik, berarti di masyarakat pasti turun. Atau yang tadinya di sini, misalkan tadinya 2 triliun, sekarang dinaikkan jadi 3 triliun gitu kan. Nah berarti yang 1 triliun ini kan nggak bisa beredar nih ke masyarakat, karena dinaikkan kan. Tapi kalau misalkan diturunkan, ya malah beredar gitu ya. Jadi kalau lagi deflasi, itu malah diturunkan cadangan kasnya. Masuk logika ya. Jadi cadangan uang yang ada di bank umum, kalau lagi inflasi dinaikin cadangannya. Akhirnya kan dia bisa narik dari masyarakat, dia atau dibalik dia nggak bisa ngeluarin ke masyarakat. Jadi duit di masyarakat ini berkurang. Jadi gimana caranya duitnya itu berkurang. Oke. Yang kedua, diskonto. Ini logika nih, menabung. Kira-kira kalau lagi inflasi, biar orang itu nabung, bunganya dinaikin apa diturunin kira-kira? Bunga bank ya, bunga menabung gitu, deposito, dinaikin apa diturunin? Naikkan apa turunkan? Dinaikin. Naikkan ya, kayak naikkan. Berarti ini supaya apa? Supaya uang beredarnya tidak lebih banyak. Ya contoh, kalau kamu deposito itu mungkin nggak ada yang 10% sih gitu ya. Tapi kalau misalkan jadi
nasabah prioritas atau apa bisa aja gitu. Misalkan ada yang deposito sampai 10% aja gitu. Kan lumayan. Kalau dia punya duit 1 miliar, berapa? Udah 100 juta ya. Kalau dia punya duit 1 miliar, udah 100 juta. Ya mungkin per bulan, per 3 bulan, atau per tahun kan lumayan. Jadi sengaja pemerintah naikkan BI rate, suku bunga bank, menabung gitu ya, supaya uang dari masyarakat tertarik gitu. Tertarik. Nah, akhirnya masyarakat berbondong-bondong nabung ke bank BNI, BRI, BCA, dan itu tertarik lagi ke BI. Berarti kalau uangnya ini, kalau harganya naik, pemerintah segera menaikkan suku bunga. Nah, sekarang dibalik ya. Kalau misalkan di masyarakat ini sedang deflasi ini kan uangnya sedikit nih, rupiahnya sedikit, ini rupiahnya banyak. Maka biar banyak, turunin bunga banknya. Jadi kalau misalkan bunga banknya turun, mereka kan males nih nabung di bank. Ya dia punya duit 1 miliar, daripada nabung di bank misalkan cuma dapat setahunnya itu 50 juta, mendingan uangnya dia tarik, dia kembangkan di masyarakat buat ruko atau buat apa yang dia bikin usaha. Jadi uangnya berputar di masyarakat. Akhirnya dia males kan nabung di bank gitu atau deposito di bank, jadi turunkan. Nah, biar biar beredar aja di masyarakat gitu ya. Nah, ini bisa ya masuk logika. Yang ketiga itu ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka itu kalau lagi inflasi yaitu jual. Jual apa? Contohnya SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Jadi gini. Nah, kalau lagi deflasi beli. Ini biar masuk logikanya gini. Beli SBI. Nah, itu kan cuma ada dua ya. Ini ada pemerintah, ini ada masyarakat. Ya, ini government, ya ini society ya, masyarakat. Nah, kalau misalkan pemerintah jual sertifikat Bank Indonesia, berarti kan nanti akhirnya kan duitnya apa? Duitnya masuk kan? Duitnya masuk. Jadi ketarik duitnya nih, rupiahnya. Ketika dia jual, masyarakat akan beli nih, masyarakat aja. Masyarakat akan beli sehingga nanti duitnya ketarik. Tapi kalau lagi uangnya sedikit, pemerintah malah beli gitu. Ayo saya beli aja gitu kan. Jadi duitnya dari masyarakat, dari pemerintah karena dia beli, berarti kan dia ngeluarin duit nih masuk ke masyarakat. Terus pertanyaannya buat apa sih masyarakat beli SBI? Ya sama kayak kamu pegadaian gitu. Buat apa sih BPKB mobil digadaikan? Kan dapat pinjaman akhirnya dapat bunga kan? Ya kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan jual kan nanti pemerintah harus bayar nih bunganya gitu ya. Jadi ada dua pihak. Kalau misalkan pemerintah jual, berarti duitnya kan masuk sini. Tapi kalau pemerintah beli, duitnya keluar gitu. Jadi fokus kepada uangnya itu harus ditarik kemana. Yang terakhir ya, itu namanya kredit pinjaman. Kalau lagi inflasi itu diperketat. Kalau lagi deflasi itu disederhanakan atau diperlonggar. Ya, oke. Ada 10 orang mau minjem uang, kalau lagi inflasi ya udah dipersulit, ya udah kasih aja 8 orang gitu kan. Atau ada 10 syarat gitu. Syarat yang ke ini jadi aja deh nggak apa-apa, yang penting apa namanya ini kebalik ya. Ini ada 10 orang minjem, akhirnya dipersulit jadi 8 ya. Tapi kalau misalkan longgar dari syaratnya 8 gitu kan. Ini aja jangan pakai syarat istilahnya, ini langsung ini nanti jadi MD kayak gini. Biasanya menggunakannya 5C ya standarnya, ini 5C. Jadi kalau kita mau minjem ke bank tuh ada 5C. C yang pertama itu karakter, C yang kedua itu capital, C yang ketiga itu capacity, C yang keempat itu collateral, C yang kelima itu condition of economy. Gini. Oke, kalau lagi inflasi ya, itu 5 ini benar-benar dia orangnya baik nggak nih, pernah ngemplang nggak nih. Kalau pernah ngemplang, sekali kita di blacklist di bank, itu pasti kamu semua bank ya. Jadi misalkan kamu pernah dipinjam KTP-nya, hati-hati. Terus dipakai kredit motor atau kredit yang lainnya, terus
macet gitu, walaupun itu saudara kita, tetangga atau teman, udah kamu di blacklist kecuali itu dilunasin di semua bank. Tapi kalau misalkan rajin membayar, oh dia rajin bayar nih, berarti pinjemin lagi gitu ya. Kalau misalkan capital, ini dia harus ada modalnya berapa, capacity kemampuan membayar. Tukang bakso mau minjem 1 miliar, boleh nggak? Boleh. Ya bakso bujangan itu misalkan di mana-mana itu dia pasti 1 miliar itu bagi dia kecil kan. Kolateral, ini jaminan, kalau mau ke bank tuh harus ada jaminan kan. Misalkan jaminannya apa, tanah dan lain-lain, kondisi ekonomi. Nah, kalau lagi inflasi ini diperketat. Ya udah semuanya harus masuk nih. Tapi kalau lagi deflasi nggak apa-apa deh. Dia pernah ngempang tapi kita kasih kesempatan lagi kan begitu. Ya, jadi intinya kalau lagi inflasi diperketat, kalau lagi deflasi diperlonggar. Nah, cara mengingatnya gini. Biasanya gitu kan, naik jual ketat. Nah, itu inflasi tuh. Jadi kalau lagi inflasi itu naik jual ketat, menaikkan suku bunga, menaikkan cadangan kas, menjual surat berharga sama memperketat kredit. Tapi kalau lagi deflasi kebalikannya, turun berarti beli sama longgar ya. Tapi ini karena kembalikan nggak usah. Ini aja naik jual ketat, menaikkan suku bunga, kemudian menjual surat berharga, menaikkan cadangan kas sama memperketat kredit gitu. Nah, nama lain dari kebijakan inflasi itu apa? Nah, ini suka ada keluar istilahnya nama lain, ada kontraktif, ada ekspansif. Oke, ini langsung kita tulis ya, langsung kita cek ini. Kalau lagi inflasi itu kan uangnya kebanyakan, maka harus dikurangi, nama kebijakannya kontraktif. Ya, jadi kalau ada pilihan kontraktif tuh mengurangi uang beredar ya. Nah, kalau misalkan lagi deflasi itu kan uangnya harus ditambah. Kalau ditambah namanya ekspansif. Nah, kalau di sejarah kan ada tuh ekspansi itu kan penjajahan, memperluas jajahan ya, atau ekspansif, menambah gitu. Jadi kalau lagi inflasi kebijakannya kontraktif, kalau lagi deflasi kebijakannya ekspansif. Satu lagi istilahnya, kalau lagi inflasi ada namanya tight money policy kebijakannya ya. Tight money policy. Jadi tight money policy ini uang ketat. Jadi gimana uangnya jangan terlalu banyak, tight money policy. Tapi kalau lagi deflasi, nama kebijakannya adalah easy money policy gitu ya. Jadi easy money policy. Itu. Jadi kalau misalkan ada pilihan ganda yang tadi sudah pretest. Jadi kalau misalkan cara mengatasi inflasi gimana gitu ya, kontraktif ya. Kontraktif apa? Kontraktif dengan menaikkan suku bunga, menaikkan cadangan kas, menjual surat berharga sama memperketat kredit gitu ya. Jadi ini istilahnya dari sini banyak yang dikeluarkan di UTBK, tapi dia naik turun ketat gitu kan, kontraktif, ekspansif itu kita harus mengerti dari awalnya bahwa yang namanya inflasi itu uangnya kebanyakan sehingga harus dikurangi, itu dulu. Kalau deflasi uangnya kesedikitan sehingga harus ditambah, maka kita mainnya ini nambah atau ngurangi gitu ya. Oke, boleh ada pertanyaan? Oke ya, siap. Oke, ya boleh nanya langsung ya. Kalau tadi itu berarti kalau kita punya surat berharga tuh dia baru untungnya kalau lagi deflasi doang ya? Kalau kita punya surat berharga, maksudnya kita yang mana nih? Maksudnya kita beli apa jual? Atau surat berharga itu BPKB gitu Pak? SBI. Oh, SBI. Oh, gini. Kalau SBI itu artinya Sertifikat Bank Indonesia ya. Jadi gini, kalau operasi pasar terbuka gitu ya, operasi pasar terbuka ini kan intinya begini. Kayak gampangnya tadi, kalau kita punya surat berharga gitu ya, surat berharga itu identik tadi disederhanakan kalau misalkan kita mau ke Pegadaian kan atau ke bank kan ada yang dijaminkan surat tanah dan seterusnya. Tapi ini tidak bukan seperti itu. Secara teknis mirip seperti itu. Nah, surat berharga ini nanti kan
Oke, ini udah ke soal ya. Jadi surat berharga ini, ketinggian tadi ini penjelasannya dari atas. Jadi kapan dia untung dan kapan dia ruginya gitu. Maksudnya kalau dia deflasi gitu gimana? Kan awalnya begini. Masyarakat, pemerintah jual nih. Ya, pemerintah jual. Nah, gini. Jadi sertifikat Bank Indonesia ya. Ini pemerintah, ini masyarakat. Ini masyarakat. Nah, kan kalau misalkan lagi inflasi nih, lagi katanya deflasi ya. Kalau lagi deflasi. Nah, deflasi ini adalah rupiahnya terlalu sedikit. Rupiah sedikit. Nah, kalau rupiah ini sedikit, ini kita ngomonginnya fokusnya di masyarakat ya. Ini rupiahnya sedikit, rupiahnya turun. Berarti gimana caranya? Ya, gimana caranya rupiahnya ini ditambah gitu ya, rupiahnya naik. Ini salah satu instrumen. Akhirnya pemerintah ngiming-ngimingin gitu kan. Maksudnya saya beli deh gitu kan. Jadi pemerintah membeli gitu ya. Ini nih kita ke sini. Pemerintah membeli SBI yang ada di masyarakat. Ya. Pemerintah membeli SBI. Berarti kalau pemerintah membeli SBI, berarti kan ada aliran uang ya. Akhirnya kan masyarakat kan yang jual kan. Akhirnya ada aliran uang dari pemerintah ke masyarakat. Terus ketika pemerintah beli SBI tersebut, ya kan pasti harganya berbeda dengan waktu dia jual dong, ya kan? Pasti nanti masyarakat juga mau jual nggak nih, jual. Kalau mau harganya segini atau harganya udah naik, ya sama gitu. Jadi intinya pemerintah akan berusaha kalau lagi deflasi, dia akan membeli sertifikat Bank Indonesia. Surat berharga yang lainnya bisa surat utang negara atau lain-lain. Jadi gimana caranya ya masyarakat ini biar jual apa namanya SBI-nya sehingga masyarakat yang beli dan uangnya akhirnya masukkan ke masyarakat jadi bisa bertambah. Terus pertanyaannya nanti masyarakatnya mau nggak jual gitu kan? Iya mau karena mungkin kan harganya bisa dinaikkan, untungnya lebih banyak gitu sama kayak jadi jatuhnya jual beli yang dilakukan oleh pemerintah dan oleh masyarakat terkait dengan sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga lainnya sama dengan jual beli biasa gitu. Jadi biasanya kan kalau misalkan kita mau jual akhirnya harganya dinaikkan, jadi kan untung gitu. Terus masyarakat kalau beli buat apa gitu kan tadi pertanyaannya. Misalkan masyarakat yang beli gitu ya. Ya kan masyarakat juga sama. Ketika beli nanti kan disimpan, dijual lagi jadi lebih mahal atau bahkan nanti pemerintah malah akan membayar yang namanya apa bunganya gitu. Tadi kalau saya sederhanakan itu biar lebih masuk akal itu antara Pegadaian dan masyarakat kan. Jadi Pegadaian itu kan sekarang gampang tuh. Jadi orang butuh duit akhirnya menggadaikan barang gitu kan. Misalkan ini yang sama persis ya. Pemerintah ini pemilik SBI-nya berarti di sini masyarakatnya. Masyarakat di sini Pegadaian. Biar kamu gampang ngebayangin. Nah, buat apa sih ada Pegadaian? Buat masyarakat ngapain sih gitu kan menggadaikan barang ke sini? Ya karena dia butuh duit gitu. Ya kan butuh duit akhirnya digadaikan barangnya kemudian dia dapat uang nih, dapat uang berarti uang beredar sini kan. Nah nanti kan ketika dia bayarnya kan lebih gitu, sama kayak gitu bayarnya kan lebih. Kalau misalkan nggak bisa bayar ya jaminannya disita gitu kan sama. Jadi nanti kalau deflasi, apakah kalau deflasi tadi masyarakat dirugikan? Ya enggak juga gitu. Jadi masyarakat ini sebagai pembeli, awalnya dia pembeli itu dengan adanya surat berharga dia akan tetap diuntungkan sebenarnya karena kan pemerintah pasti dia butuh dana, maka gimana kalau misalkan dia mengeluarkan kalau mengeluarkan itu artinya pemerintah menjual ya, seringnya pemerintah menjual, nanti ujung-ujungnya dibeli lagi dan seterusnya. Oke ya, biasanya yang paling gampang sih pemerintah melakukan kebijakan BI rate dengan menaikkan menurunkan bunga bank, itu yang sering dilakukan oleh pemerintah. Oke, ada lagi nggak pertanyaan sebelum kita ke soal? Kita langsung ke soal aja ya, biar lebih tadi penasaran. Ya, oke. Ini nomor 1, boleh deh yang ada di sini biar jawab ya, kita sama-sama sharing gitu kan. Ika dulu boleh mau Ika? Nanti gantian.
Maksudnya kamu sambil biar semuanya tereksplor, dan yang tadi sudah dibahas mungkin bisa diingetin kurang lebih apa yang masih belum bisanya yang mana boleh nanti. Aku jawabnya yang B, Pak. Ya, B. Ya, berarti demandful inflation ya. Berarti berasal dari siapa? Berasal dari permintaan, kan? Permintaan itu pembeli atau penjual? Pembeli. Pembeli. Oke ya. Kalau penjual namanya apa inflasinya? Supply. Ya, supply. Nama inflasinya apa? Iya, betul supply. Cost push inflation. Oke ya. Gampang, betul ya. Terima kasih Kak ya. Nanti yang lain juga kita akan diskusi. Begini. Ini sudah sering keluar dan memang ini soal UTBK asli yang dikasih. Jadi kalau demandful inflation, kata kuncinya ini kamu D ya, demand. Berarti nanti D-nya yang 2. Demand itu siapa sih? Pembeli, gitu aja. Pembeli siapa? Ya permintaan gitu. Dari pembeli gitu. Jadi kenaikan permintaan agregat. Jadi kalau kenaikan permintaan agregat itu begini ya. Ini P, ini Q tadi. Jadi posisinya supply-nya cuma 1. Ya, ini demand-nya 2, supply-nya yang 1. Jadi posisinya demand-nya yang 2. Nah, begini. Jadi ada soal UTBK pakai kurva aja gitu. Ini inflasi apa? Lihat aja kurvanya yang 2 apa? Kalau ini D ke D aksen gitu ya, ini S, berarti ini kamu ingat yang naik ini kan. D-nya. Berarti ini namanya demand. Ya. Pull. Pilihannya ya, inflation. Artinya ini harga naik karena tarikan permintaan alias pembeli uangnya banyak. Tapi kalau harga naik karena ya biaya produksinya naik, berarti nanti ya S ke S aksen gitu ya. Itu karena supply itu adalah supply seller gitu aja ingatnya. Kata kuncinya penjual. Ya, berarti ini harga naik nih dari sini ke sini. Nanti kuantitasnya pasti berkurang kan. Ini harga yang pertama di sini naik gitu dari P1 ke P2. Ini kenapa harganya naik? Ini kan yang kurva 2-nya adalah S-nya gitu. Supply itu siapa? Penjual tuh ada apa? Ada biaya produksi kan. Berarti cost push ya, inflation. Jadi yang ini naik karena tarikan permintaan, karena orang seneng banget terhadap barang gitu, barang apa aja, misalkan barang tertentu, nanti akhirnya semua barang gitu kan, dan dia punya duit. Kenapa dia seneng? Ya kalau dia seneng nggak punya duit juga kan nggak bisa jadi punya duit kan asumsinya. Cost push inflation karena biaya produksinya naik, maka harganya akan naik. Oke ya, jadi kalau di sini demand, berarti ini permintaan kata kuncinya, clue-nya. Sekarang ini ada penetapan UMR. Ya, penetapan UMR ini naik apa turun? Nah, penetapan kan kalau turun nggak mungkin, tapi kan buktinya tahun ini nggak naik gitu kan. Jadi ini tidak bisa langsung. Yang jelas permintaan agregat. Kalau ada istilah agregat itu artinya total, secara keseluruhan. Ya, semuanya. Perubahan gaji pegawai pemerintah ini juga sama, berubahnya gimana gitu. Ya. Kemudian kalau peningkatan biaya produksi ini tadi jawabannya adalah cost ya. Cost push inflation. Jadi kalau terjadinya gitu, penyebab terjadinya cost push inflation, kamu jawabannya D gitu. Nah, jadi peningkatan biaya transportasi. Nah, ini masuk ke sini. Jadi kalaupun kita lupa, ini satu jenis nih. Nggak mungkin ada jawabannya 2. Peningkatan biaya transportasi kan bagian dari peningkatan biaya produksi, karena biaya produksi itu tadi terdiri dari apa saja. Biasanya yang paling gampang mengukurnya 2 ya. Biaya bahan baku sama biaya tenaga kerja gitu, upah gitu ya. Biaya bahan baku, bahannya sama tenaga kerjanya. Ini kalau naik, nah di bahan baku ini kan perlu transportasi. Nah pasti jadi ini nggak mungkin jawabannya ada 2, ini sejenis nih jawabannya gitu. Jadi kata kuncinya seperti itu ya. Oke, good jawabannya. Ada yang mau tanyakan nggak ini? Gampang kalau ini ya. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya ini nomor 2. Oke. Ini nomor 2, nomor 1 banyak benar sih tadi udah secara umum udah banyak benar. Saya lihat yang di sini aja ya. Boleh Farah mau coba nggak Farah?
Gimana ya Berarti Kak? Aku iya bingung nggak apa-apa. jelasinnya. Jelas nggak apa-apa. Kalau apa tadi benar apa salah kira-kira? Aku lupa lagi jawabannya apa Iya nggak tadi. apa-apa. Inflasi disebabkan kenaikan harga BBM disebut cost push inflation atau demand. Benar nggak pernyataannya? Cost push. Iya benar. Benar ya, cost push ya. Karena kan kalau harga bensin naik, semua harga kenaikan, gitu ya. Nah, kalau cost push inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi ya, yang ditunjukkan oleh agregat supply, agregat itu total, bergeser ke kiri atas dan agregat demand tetap. Benar ya. Ini sama persis dengan kurva yang tadi dijelaskan, persis banget sama. Jadi kalau yang namanya cost push inflation tuh kayak gimana ya? Ini P, ini Q, sama persis dengan tadi. Jadi posisinya demand-nya itu cuma satu, D-nya ya, sedangkan supply-nya itu yang dua gitu ya. Nih, nah seperti ini kan. Ini S aksen. Jadi inflasi disebabkan oleh kenaikan harga bensin, betul. Nah, dikasih tahu lagi penjelasannya cost push inflation itu apa sih atau kenapa sih sebabnya? Disebabnya kenaikan biaya produksi barang-barang yang ditunjukkan oleh agregat supply. Kalau ada agregat itu total, ya total supply-nya bergeser ke kiri atas nih. Itu sudah belajar ya bergeser dan bergerak di supply dan demand, nanti diingetin kalau masih bingung. Namanya bergeser. Kalau bergerak kurvanya satu. Bergeser ke kiri atas. Ke kiri atas bergeser ya. Berarti kalau harganya turun, bergesernya kanan bawah. Maksudnya kalau harganya turun dan biaya produksinya turun, kan ini bergeser ke kiri atas. Sedangkan agregat demand-nya tetap. Nah, agregat demand-nya kan cuma satu tetap. Betul ya? Kecuali dia balik nih, agregat supply-nya tetap, agregat demand-nya bergeser, itu salah. Jadi ini pernyataannya benar, sebabnya juga benar. Oke ya. Jelas jawabannya A. Oke, lanjut ya. Nah, boleh nomor 3, Bayu deh, Bayu. Nanti gantian, yang ini belum boleh, Bayu. Kata kuncinya tadi dikasih tahu ya, inflasi itu apa? Kata kuncinya tadi. Bayu benar gak tadi jawaban ini atau mau diskusi dulu? Ini kalau inflasi itu uangnya banyak apa sedikit? Tadi kayaknya salah deh. Inflasi itu uangnya banyak atau sedikit, Bayu? Uangnya banyak. Oke, kalau biar sedikit ekspansif apa kontraktif? Kontraktif. Oke, good ya, udah bisa. Sekarang kontraktif tuh ada C, ada D, ada E gitu ya. Nah, kalau yang ditanya Bank Indonesia punya kewenangan nggak naikin pajak? Tidak ya, pajak itu bukan urusan Bank Indonesia, Departemen Keuangan kan. Nah, hanya dua kemungkinan nih, menaikkan cadangan, menaikkan atau menurunkan. Tadi ingat, kadang-kadang gitu. Ingat aja naik ke puncak gunung gitu, suka saya bercandain naik jual beli gitu. Berarti menaikkan apa? Giro wajib minimum. Oke ya, Bayu, thank you ya. Jadi gitu. Kadang-kadang iya, oke, saya bahas ya. Jadi gini. Ini kalau kata kuncinya nih banyak banget soal UTBK yang keluar seperti ini, tapi kita kadang-kadang masih bingung di clue-nya gitu ya. Ini kan cara mengatasi inflasi, udah jelas inflasi, yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Oke. Yang paling salah, yang salah dulu, pajak ini bukan urusan BI ya. Pajak ini namanya kebijakan fiskal. Itu tidak oleh BI ya. Itu kebijakan fiskal ya, bukan oleh BI, tadi udah saya jelaskan di awal. Nanti yang kalau ngomongin Bank Indonesia itu adalah kebijakan moneter. Moneter itu kan istilah keuangan ya, itu oleh BI. Tapi kalau kebijakan fiskal ini kan ada kenaikan pajak, Dirjen Pajak ya, biasanya kan di bawah Menteri Keuangan nih. Terus kata kunci yang selanjutnya, kalau inflasi itu uangnya banyak atau sedikit? Oh banyak. Berarti cara nguranginya dengan kontraktif. Nih kontraktif, nih kontraktif, nih kontraktif. Oh ini salah. Ya kan? Nah, kalau ada istilah SBI, Sertifikat Bank Indonesia, kalau ada istilah SBPU, ya, Surat Berharga Pasar Uang. Ini nih surat berharga juga. Kalau SBI, Sertifikat Bank Indonesia, ini mirip-mirip kamu dengan itu pom bensin, jangan ketukar tuh. Kalau pom bensin apa kepanjangannya? Anak IPS.
stasiun pengisian bahan bakar umum ya. Ini jangan ketukar. Jadi kadang-kadang suka ketukar ngetiknya gitu. Ini surat berharga pasar uang. Ini juga bisa, tapi depannya udah salah nih. Ya udah belakangnya salah gitu. Nah, sekarang kontraktif. Berarti menaikkan pajak progresif ya, ini salah juga gitu ya. Nah, kontraktif dengan cara apa? Menurunkan tingkat diskonto salah. Menaikkan giro wajib minimum. Jadi tadi cara mengatasi inflasi itu dengan cara ya menaikkan suku bunga ya biar orang menabung, menaikkan cadangan kas atau giro wajib minimum ya GWM ya, giro wajib minimum, atau dengan menjual surat berharga atau dengan memperketat kredit gitu ya. Ini cara mengatasi inflasi dengan metode instrumen kebijakan moneter. Nanti ada kebijakan fiskal di materi berikutnya, tapi baru saya kenalkan fiskal itu identik dengan pajak ya, penerimaan pengeluaran. Jadi naik, suku bunga naik, jual sama ketat. Oke, good ya, udah selesai. Selanjutnya nomor 4. Oke, waktunya sambil jalan. Ini yang ada di sini aja nggak apa-apa, nanti semua bagiannya. Audrey mau coba, Audrey? Inflasi, indeks harga. Kalau inflasi tadi harganya apa, Audrey? Naik apa turun? Inflasi. Naik. Naik. Nah, yang tahu harga naik itu biasanya yang pemerintah lebih tolong, pemerintah lebih lihat. Dia melihat kepada masyarakat, konsumen, atau pengusaha yang paling merasakan harga naik itu. Biasanya siapa? Yang pemerintah akan tolong kan? Yang pemerintah akan lihat konsumen atau masyarakat? Produsen? Masyarakat. Gitu ya? Konsumen. Iya, boleh konsumen atau masyarakat. Jadi gini, cara berpikirnya ya, ini semuanya sama nih. Angka indeks yang paling sering digunakan, jadi kalau kita mau melihat kenaikan harga itu versi siapa sih, kan begitu. Tadi sudah ada tulisan IHK ya, ini sering banget IHK. Ini di apa, kamu lihat di media-media apa elektronik ataupun cetak, itu sering banget ada istilah IHK. Indeks harga konsumen. Jadi pemerintah ya, atau mengukurnya gimana sih? Apakah dari pihak produsen? Oh, produsen ini naik nih, ya tanda kutip bukan berarti dia nggak dibela ya, tapi kan ngitungnya, oh harga naik nih kan, teriak-teriak kan gitu kan, harga cabai dari 20.000 jadi 200.000 gitu, ketahuannya di televisi gitu, kita lihat bisa dari siapa? Ya dari masyarakat gitu ya, dia ngukurnya begitu gitu. Jadi oh benar nggak, akhirnya pemerintah turun kan gitu ya, masyarakat. Jadi indeks harga konsumen. Kemudian ini enggak ya, indeks perdagangan besar juga salah. Nah, apa itu PDB deflator? PDB itu produk domestik bruto ya, pendapatan nasional. PDB deflator itu nanti menghitung membandingkan antara gitu ya, yang nominal dengan yang real gitu. Jadi real ini sudah menghitung inflasi. Jadi pendapatan nasional dibandingkan misalkan kita punya uang sekian triliun gitu. Itu sebenarnya uangnya ngaruh nggak sih? Ya, dihitung dulu ada berapa inflasinya dengan real gitu. Jadi nanti yang realnya berapa. Jadi PDB deflator itu tidak dijadikan ukuran inflasi. Tapi nanti untuk pendapatan nasional, bukan tidak dijadikan. Jadi gini, PDB deflator itu bagian dari menghitung pendapatan nasional yang sudah menghitung inflasi gitu kata saya. Jadi yang spesifik indeks harga konsumen. Kemudian indeks ya ini sama, kalau indeks harga input produksi sama aja nih dengan harga produsen, kan ini istilah yang sama nih gitu ya. Jadi istilah yang sama kan, produsen itu input ya, berarti ini salah gitu ya. Jadi mengukurnya dengan indeks harga konsumen, makanya tadi ada istilah EHKN kesekian gitu kan, kalau menghitung inflasi gitu, N dikurangi N kesekian, jadi dihitung inflasinya. Oke, lanjut ya, ini gampang. Oke, ini ada, boleh deh, ada gantian ya. Gimana ada? Hitungnya gimana? Aku tadi ngitungnya 30%. Ya, 30%. Caranya gimana? Ada. Yang apa sih? Tunggu. Yang 130 per 100 dikali 100. Oke, betul ya. Jadi kalau betul ada ya, dan teman-temannya mungkin yang lain juga bisa benar gitu.
Jadi kalau sudah diketahui indeks harga ya 100%, ya ini kan contohnya, kenyataannya kan misalkan 100% plus nggak mungkin kan, maksudnya pasti di atas sebenarnya. Nah, indeks harga 2018 130%, laju inflasi tahun 2018 tadi. Kalau menghitung inflasi, ya kalau misalkan mau pakai rumus banget, ini kan IHK, indeks harga ya konsumen yang tahun ke N dikurang indeks harga konsumen yang N dikurang 1 gitu kan, per indeks harga IHK N dikurang 1 kali 100%. Tetapi kalau kayak gini-gini kadang-kadang kan kita, aduh, istilah-istilahnya banyak deh. Jadi nanti kayak gini aja, yang ditanya gitu ya, yang ditanya dikurang yang sebelumnya, sebelum itu berarti tahun dasar ya. Kalau nyari inflasi per yang sebelumnya gitu. Istilahnya biar dimudahkan sama 100%. Karena ditanya 2018 nih, ya berarti 2018 ini kan 130%. Dikurang yang sebelumnya kan pasti otomatis ke 2017, kecuali ada yang tahun dasar yang ditentukan ya. Misalkan dibandingkan 2016 gitu, tapi kan tidak, harganya berarti jauh banget dibandingkannya ya, per 100 gitu ya, kali 100% ya. Jadi kalau kita hitung jadinya ya 30 gitu persen per 100% dikali 100% gitu. Sehingga tadi betul ya, jawabannya adalah 30%. Kalau 30% itu inflasinya gimana, Ika? Ringan, sedang, berat, atau sangat berat? Tadi ada ya, ada, sorry. Kalau 30% kan misalkan pilihan gandanya ini ada ringan gitu. Gimana jawabannya? Sedang, kemudian berat, sama sangat berat ya. Berarti jawabannya apa? Sedang bukan sih? Oke, sedang ya. Jadi diingat-ingat lagi kalau 30% ini, di strukturnya dicek lagi, kalau 30% itu artinya sedang. Jadi nanti inflasinya kalau misalkan kurang dari 10% itu ringan. Tadi 10 sampai 30% itu sedang. Tapi 30% sampai dengan 100% ini berat. Nah, di atas 100% ini sangat berat atau hyperinflasi. Oke, jelas ya? Lanjut. Langsung aja deh dari sini aja. Karena ini waktu yang terbatas ya. Yang yang mau jawab selanjutnya boleh nih, Arif, boleh Arif atau siapa ya boleh. Arif mau coba nggak? Atau Zaki Santino? Oke. Lanjut aja, kita bahas aja ya. Nih mungkin jaringan ya. Oke, nggak apa-apa. Nih, jadi ini pernyataan dampak negatif. Nah, negatif inflasi terhadap kegiatan ekonomi antara lain. Yang pertama, tadi ya kata kuncinya ya, masyarakat berpenghasilan rendah, berpenghasilan tetap, supplier, debitur. Jadi ingat nggak kalau debitur itu siapa? Debitur itu yang peminjam atau yang meminjamkan? Peminjam. Peminjam uang ya, peminjam. Oke. Nah, peminjam ya. Maka ini yang diuntungkan ya. Jadi kalau peminjam itu diuntungkan. Tadi udah kenapa diuntungkan? Karena barangnya akhirnya dia bisa beli waktu itu kan lebih murah, ya diuntungkan. Nah, sekarang orang yang berpenghasilan tetap pasti kena, supplier kena. Apa itu supplier? Supplier itu adalah pemasok. Pemasok atau vendor. Jadi dia yang masukin, ya sama aja penjual yang memasukkan barang-barang ke perusahaan kan. Ini juga kena. Asumsinya apa? Ya, dia kan skalanya kecil ya. Nah, sekarang 2 dan 3 ini kan tidak ada pilihan nih di UTBK nih. Sedangkan 4 salah. Ya, sekarang kita cek. Orang yang berpenghasilan rendah itu kena nggak sih inflasi? Ya kena, otomatis kan penghasilan dia rendah. Rendah itu biasa di bawah UMP misalkan gitu kan. UMP gitu kan. Kalau UMP-nya 2 juta, ternyata gaji dia sebulannya nggak nyampe 2 juta, cuma 1,8. Ya pokoknya penghasilan dia rendah lah, tapi dia bukan pengangguran. Itu udah pasti kena banget. Ketika harganya naik, ya dia terasa gitu. Makanya pemerintah kan memberikan bantuan nih. Ya kan, memberikan bantuan yang gajinya di bawah 5 juta. Jadi kalau misalkan gajinya di bawah 5 juta, pemerintah kasih bantuan.
ya, banyak bantuan-bantuannya. Makanya sih lihat Bank BRI itu di mana-mana ngantri orang pagi-pagi. Itu udah 2 periode dari 2020 sampai 2021 ini kan mau ada bantuan lagi sampai April ya. Karena penghasilan rendah sama penghasilan tetap juga kena. Jadi 1, 2, 3A. Oke, lanjut. Nah, ini coba semuanya deh kita bahas bareng-bareng nih kalau yang masih bingung. Ini kata-katanya. Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui operasi pasar terbuka. Benar ya? Benar. OPT. Ya, oke. Oke, benar. Nah, sekarang ini banyak yang kejebak nih di bawahnya. Hati-hati nih. Operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual sertifikat BI atau SBI akan menambah uang beredar. Nah, menurut kamu yang salahnya di kata apa? Di menambah. Oke, good. Ini kata kuncinya. Tek. Udah, ini salah. Jadi kalau misalkan menjual sertifikat Bank Indonesia bukan menambah, tapi harusnya mengurangi, ya kan? Kan dengan dia jual akhirnya uang beredarnya emang tujuan inflasi itu uangnya dikurangi gitu. Atau ya operasi pasar terbuka dilakukan dengan membeli, boleh nih kalau dia membeli gitu ya. Kalau dia membeli berarti ininya uangnya jadi menambah, betul. Ulangi lagi. Kalau misalkan di sini kata-katanya dengan membeli, ya membeli sertifikat Bank Indonesia, uangnya jadi nambah, betul. Karena kan ada dua ya tadi ya, ada dua antara pemerintah dan masyarakat. Kalau misalkan pemerintah gitu ya, pemerintah ini jatuhnya beli apa jual nih? Ya kalau dia jual, berarti kan uangnya rupiahnya ngalirnya sini gitu kan. Kalau pemerintah jual, ya posisinya dari masyarakat, uangnya akhirnya kan masuk gitu ya, tarik gitu. Tapi kalau pemerintah beli, ya dibalik, uang dari pemerintah kan masuk ke masyarakat gitu ya. Jadi betul katakannya menambah harusnya mengurangi. Jadi C. Oke, good ya. Oke, masih ada waktu. Lanjut. Nanti ini seru nih materi ini. Oke, lanjut. Ini banyak salah nih karena memang belum diajarin ya. Jadi gini. Bank sentral masuk dana cadangan tadi cash ratio sebesar 10 triliun gitu ya. Bank sentral tuh BI ya, kalau ngomongin bank sentral tuh Bank Indonesia. Menetapkan cadangan rasio kebutuhannya 2%. Ya, dari proses penciptaan uang, maka jumlah uang yang bertambah. Nah, tadi kalau lagi inflasi itu kan nanti cadangannya dinaikkan nih, gitu ya, cadangan kasnya dinaikkan. Ini sekarang kan ceritanya 2% nih, ya. Nanti berapa uang yang beredar? Misalkan nanti dinaikkan jadi 5% gitu ya. Ini kan kalau misalkan ngomongin dari 0 ke 2% naik juga kan gitu ya. Jadi intinya kalau lagi inflasi nanti cadangannya dinaikkan. Nah kalau misalkan cadangannya 2%, uang dia memasok dananya gitu ya, itu sebesar 10 triliun. Berapa sih uang yang beredar begitu kan? Nah, caranya adalah mencari ya uang yang beredar gitu ya. Uang beredar itu rumusnya begini. Jadi alat likuid itu adalah uang yang dimasuknya bisa nanti bisa deposito dan lain-lain ya, uangnya dibagi dengan rasionya gitu ya. Jadi kalau di sini berarti 10 triliun gitu ya dibagi dengan 2% gitu ya, dibagi dengan 2%, berarti 10 ya sama aja kan dibagi 2/100 kan, sama aja 10 dikali 100/2 gitu. Maka jawabannya berapa? Jawabannya 500 ya. 500 triliun. Nah, 500 triliun. Artinya apa? Artinya kalau misalkan dari 0 ke 2%, ini 500 triliun ini akan beredar. Tapi kalau dinaikkan ke 5%, berarti yang beredarnya bukan 500 triliun, berkurang. Coba kita masukkan ya. Jadi 10 dibagi dengan 5% kan begitu. Sama aja 10 dibagi 5/100 ya, biar kita menghitung bareng-bareng. Sama saja 10 dikali 100/5 kan. Nah, gitu. Maka yang beredar berapa? 2 ya, 200. Jadi kalau dari 2% dinaikin jadi 5% aja, yang beredarnya makin sedikit gitu ya, orang beredarnya. Jadi uang beredarnya lebih sedikit dari bank, jadi 200. Maka kalau sedang inflasi dinaikkan cadangan kasnya. Jadi cuma kamu bagi aja ya, 10 dibagi 2%, jawabannya 500 triliun. Oke ya, ini jelas. Ya.
Alat liquid itu biasanya apa aja? Alat liquid itu semua dana-dana yang bisa deposito. Jadi ini intinya adalah dana-dana yang dimasukkan ke dalam perbankan yang sifatnya selain uang bisa surat berharga dan lain-lain gitu. Tapi yang bukan surat berharga yang diperjualbelikan ya. Jadi uang-uang atau dana-dana yang bisa dicadangkan antara bank umum dan BI. Ya bisa uang, bisa deposito, bisa yang lainnya. Bukan yang diperjualbelikan dengan masyarakat ya. Kayak misalkan uang yang kamu punya itu ada uang kartal kan uang giral, itu kan sama aja tuh. Dibagi dua ya. Kayak e-money sekarang gitu kan, bisa gitu kan. Uang kartal sama uang giral. Nah, ini bisa semua. Kalau uang kartal itu uang kertas sama logam ya. Yang kita pegang nih sehari-hari. Tapi kalau uang giral itu macam-macam nih, bisa deposito, bisa cek, bisa ATM, bisa apa namanya kayak e-money sekarang tuh uang giral ya. Yang misalkan GoPay segala macam gitu kan. Nah, itu bisa macam-macam instrumennya gitu yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Oke, jelas ya, lanjut ya. Lihat lagi. Oke, ini. Penurunan diskonto memperketat kredit merupakan kebijakan moneter melalui bank sentral untuk mengurangi. Benar apa salah nih pernyataannya? Salah. Harusnya apa yang benar? Menambah ya. Tapi antara memperketat dengan penurunan ini, menurut kamu ada yang salah atau ada yang benar nggak untuk mengurangi? Untuk mengurangi jumlah uang beredar ini, penurunan diskonto benar apa salah? Kenaikan nggak sih, Kak? Iya, kenaikan, ya kan? Kenaikan ya, ini salah. Kalau memperketat kredit benar atau salah? Benar. Oh iya, makasih. Ini sebentar waktunya habis ya. Ini dikit lagi. Oke, jadi ini jawabannya mengurangi ini penurunannya salah ya. Tapi ininya benar nih. Gitu. Kan salah jadi benar jadi salah ya. Jadi ini salah. Uang beredar di masyarakat kartal giral, betul ya. Ini jawabannya D. Oke, yang terakhir, kebijakan moneter dilakukan untuk mengendalikan inflasi tadi. Naik, jual, ketat gitu. Udah, menaikkan cadangan kas, menaikkan risiko perekonomian, menjual sama memperketat kredit ya, selektif gitu. Jadi ini pernyataannya benar semua. Gitu. Naik, jual, ketat. Oke, udah habis untuk materi ini. Nanti seperti biasa mungkin saya kirim PPT-nya, diingetin admin. Jadi pada hari ini kita udah dapat materi inflasi dan juga angka indeks. Tetap semangat, semuanya sukses selalu dan jaga kesehatan ya di rumah. Ya itu aja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih. Iya, sukses selalu ya.